Trump pun memuji langkah Meta dalam pembangunan pusat data karena nilainya yang sangat signifikan. Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan rencana menaikkan syarat modal minimum pengajuan visa bisnis menjadi 30 juta yen atau setara dengan 204 ribu dolar Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut raksasa media sosial Meta Platforms berencana menggelontorkan dana sebanyak 50 miliar dolar Amerika atau setara sekitar 814,9 triliun rupiah untuk pembangunan pusat data raksasa di Louisiana. Trump mengungkapkan hal tersebut dalam rapat kabinet pada Selasa kemarin. Trump pun memuji langkah Meta dalam pembangunan pusat data karena nilainya yang sangat signifikan. Trump menambahkan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat baru bisa membangun pusat data raksasa karena adanya izin untuk membangun fasilitas kelistrikan mereka sendiri. Sebelumnya Bloomberg melaporkan Meta telah menunjuk Pacific Investment Management Co. dan Blue Owl Capital Inc. untuk memimpin pembiayaan proyek pembangunan pusat data dengan porsi pendanaan senilai 29 miliar dolar Amerika. Paket pendanaan itu menjadi yang terbesar untuk proyek pusat data berbasis kecerdasan buatan sejauh ini. Pemerintah Jepang berencana memperketat aturan untuk pengusaha asing yang ingin mengembangkan bisnis di negeri Sakura tersebut. Aturan baru ini dinilai bakal mempersulit akses visa bisnis yang sebelumnya dikenal lebih ramah bagi investor asing. Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan rencana menaikkan syarat modal minimum pengajuan visa bisnis menjadi 30 juta yen atau setara dengan 204 ribu dolar Amerika Serikat. Selain itu, pengusaha asing wajib memperkerjakan setidaknya 1 pegawai penuh waktu di Jepang. Langkah ini dipandang sebagai respon atas meningkatnya dukungan terhadap partai oposisi berhaluan anti-imigrasi usai pemilu Juli lalu. Visa bisnis dan manajemen sebelumnya hanya mensyaratkan modal 5 juta yen atau memperkerjakan 2 pegawai penuh waktu. Visa ini memberikan izin tinggal hingga 5 tahun, bisa diperpanjang serta mengizinkan keluarga ikut serta. Bahkan setelah 10 tahun tinggal, pemegang visa bisa mengajukan izin tinggal permanen jika memenuhi ketentuan. Data imigrasi Jepang mencatat hingga akhir tahun 2024 ada lebih dari 41 ribu pemegang visa bisnis atau naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari separuh di antaranya berasal dari Tiongkok yang kini mendominasi jumlah pemegang visa ini. Dengan aturan baru, pemerintah Jepang berharap bisa memperketat arus masuk namun tetap menjaga iklim investasi di dalam negeri. Sebagai sumber IDXNO. Pemirsa, Alibaba Group diperkirakan akan menjadikan strategi kecerdasan buatan atau AI sebagai sorotan utama dalam laporan keuangan kuartalan yang akan dirilis pada 29 Agustus mendatang. Ya, namun raksasa teknologi asal China ini masih dibayangi tantangan besar untuk membuktikan manfaat nyata dari investasi miliaran dolar di bidang AI. Raksasa teknologi asal China Alibaba Group diperkirakan akan menyoroti strategi kecerdasan buatan atau AI dalam laporan kuartalan yang dirilis Jumat 29 Agustus 2025. Alibaba masih menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa investasi miliaran dolar di sektor AI mampu memberikan hasil nyata. Sejak suksesnya ChatGPT, perusahaan teknologi China berlomba meluncurkan model bahasa besar dan menyematkannya ke produk andalan. Monetisasi AI di China terbilang berat, karena konsumen relatif enggan membayar biaya langganan seperti pengguna di Amerika dan Eropa. Alibaba memang menjadi pemain paling agresif dengan rutin memamerkan teknologi baru, namun kontribusi AI pada pertumbuhan masih minim, sementara bisnis inti e-commerce tertekan persaingan harga dan kondisi ekonomi domestik. Data LSEG mencatat pendapatan bisnis cloud Alibaba yang mencakup layanan AI hanya naik 4,3% kuartalan, menjadi 31,4 miliar yuan atau 4,4 miliar dolar Amerika. Secara tahunan memang tumbuh 18%, namun laju pertumbuhannya mulai melambat. Untuk menarik korporasi, Alibaba dan ByteDance menggelar perang harga layanan API. Tarif API Qianlong ditekan hingga 97% menjadi 0,0005 yuan per 1000 token. ByteDance juga menurunkan harga model Duopao sebesar 63%. Namun tren open source yang digerakkan DeepSeek dan pemain lain semakin menekan insentif untuk membeli layanan berbayar. Meski demikian, para analis menilai investasi AI tetap krusial untuk masa depan.
tidak hanya untuk pendapatan langsung, tetapi juga untuk memperkuat bisnis iklan dan e-commerce. Alibaba sendiri perkirakan mencatat pendapatan 252,9 miliar yuan pada kuartal ini, naik 4% dibandingkan tahun lalu. Bagi sumber ada Channel. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami bersama roket raksasa Starship milik SpaceX kembali mencetak sejarah. Ya, untuk pertama kalinya kendaraan antariksa ini berhasil melepaskan satelit tiruan Starlink saat uji terbang ke-10 yang diluncurkan dari Starbase Texas Selasa malam waktu setempat. Roket raksasa Starship milik SpaceX untuk pertama kalinya berhasil melepaskan satelit tiruan Starlink dalam uji terbang ke-10-nya. Pelepasan dilakukan pada pukul 19.30 waktu setempat atau 7:30 waktu Indonesia Barat dari fasilitas Starbase di Texas Selatan. Misi ini menguji ratusan pembaruan desain termasuk perisai panas baru dan sistem pelepasan satelit yang penting untuk misi jangka panjang ke Mars. Roket setinggi 123 meter berhasil memisahkan tahap atas dari booster Super Heavy yang memiliki tinggi 70 meter. Pemisahan berlangsung sesuai rencana dan menjadi tonggak penting bagi pengujian teknologi roket terbesar di dunia saat ini. Berbeda dengan uji sebelumnya yang menargetkan pendaratan dengan lengan penangkap menara, booster kali ini diarahkan mendarat di Teluk Meksiko untuk mendemonstrasikan konfigurasi mesin pendaratan alternatif. Sementara itu, tahap atas Starship melanjutkan penerbangan menuju Samudra Hindia. Roket dijadwalkan mendarat di laut setelah melalui fase kritis masuk kembali ke atmosfer, yang sebelumnya menjadi penyebab kegagalan uji coba. Bagi sumber ada Channel. Nissan resmi menghentikan produksi mobil sport legenda GT-R R35 setelah 18 tahun beredar di pasar global. Keputusan ini menandai berakhirnya era salah satu mobil sport paling ikonik yang pernah diciptakan Nissan dengan sejarah panjang prestasi dan teknologi terdepan. GT-R R35 tetap menjadi simbol kejayaan otomotif Jepang. Nissan resmi mengumumkan berakhirnya produksi GT-R R35 setelah 18 tahun. CEO Nissan Ivan Espinosa mengungkapkan bahwa mobil ini telah meninggalkan jejak abadi dalam sejarah otomotif global dan menjadi simbol kesetiaan para penggemarnya di seluruh dunia. Sejak diluncurkan pada 2007, GT-R R35 telah diproduksi sekitar 48.000 unit di seluruh dunia. Model terakhir yang diluncurkan adalah Premium Edition, T-Spec berwarna legenda Midnight Purple untuk pasar Jepang yang diprediksi akan menjadi incaran para kolektor otomotif. GT-R R35 dirancang dengan filosofi Anyone, Anywhere, Anytime, yaitu mobil sport berperforma tinggi yang tetap nyaman digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Perpaduan kecepatan dan fungsionalitas inilah yang membuat dicintai para penggemar otomotif di seluruh dunia. Mobil ini dibekali mesin VR38 DETT V6 Twin Turbo yang dirakit oleh teknisi Takumi di Yokohama, Jepang. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga 570 PS hingga 600 PS pada varian Nismo dengan teknologi AWD, AVSA ETS, dan aerodinamika canggih yang membuatnya dikenal sebagai monster jalanan. Dalam ajang balapan, GT-R R35 mencatat prestasi membanggakan mulai dari 5 gelar GT500 di Super GT, kemenangan di Bathurst 12 Hours 2015, hingga rekor waktu 7 menit 8 detik di Nürburgring lewat GT-R Nismo. Legasi GT-R R35 pun dipastikan tetap hidup di hati para penggemar. Berbagai sumber IDX Channel.